Kenapa ngeri-ngeri sedap? Dengarkan ya. Karena dia sebut nama, sebut kejadian, dan nama yang disebut salah satunya orang terkenal, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ya. Ini ya berita yang menggemparkan karena menyebut nama-nama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Informasi-informasi baru terus-menerus muncul, mulai dari macam-macam ya. Ketika Dian Sandi mengupload ijazah sokol asli, Rismond doing something, doing action, menemukan banyak kejanggalan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian Roy Suryo juga melakukan itu, sampai terakhir soal edisi kedaulatan rakyat yang tidak ada puasanya tapi pasa. Itu akan terbantahkan ketika orang ada edisi tersebut, yaitu 18 Juli 1980. Kalau mereka ada edisi 18 Juli 1980, nanti bisa kita lihat apakah benar atau tidak pengumuman tersebut. Sekarang saudara sekalian, saya akan membacakan dan mengulas berita yang ngeri-ngeri sedap dari kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi. Dikenal sebagai Bitor Suryadi, nama aslinya sih Bambang Suryadi. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Dengarkan ya. Karena dia sebut nama, sebut kejadian, dan nama yang disebut salah satunya orang terkenal, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ya. Kalau ejaan namanya Andi Wijayanto. Saya mau bacakan berita dari Poros Jakarta ini yang isinya ngeri-ngeri sedap. Karena itu saya tentu akan membacakan sebagaimana adanya as it is ya. Ada dua berita. Berita pertama soal Bitor ungkap dugaan ijazah palsu Jokowi, sebut Andi Wijayanto pernah lihat dokumennya. Kemudian berita kedua itu aktivis Widodo dan Denny Iskandar menghilang secara misterius, kurang lebih sama. Tapi kita nanti bacakan dua versi berita ini dari portal yang sama, yaitu portal Poros Jakarta. Kita bacakan dua-duanya. Ini menarik karena ini jelas menyebut nama-nama. Bahkan tempat memalsukannya pun disebutkan, wallahualam. Makanya saya disclaimer duluan bahwa ini adalah versi yang diungkapkan Bitor, dan saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan ini dibacakan dan tidak ada sanggahan dari dia. Itu yang paling penting. Jadi dia mengatakan bacakan saja katanya. Saya bilang Bang, ini benar beritanya, saya mau angkat bro, ya kan? Dia bilang begitu, ya sudahlah, kita angkat. Oke, saya bacakan ya apa adanya, ini ngeri-ngeri sedap ini yang jelas. Porosjakarta.com Menteng, isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Politisi senior PDIP Bitor Suryadi memicu perhatian setelah mengungkap bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP yang juga pernah menjadi sekretaris kabinet, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat 13 Juni 2025, Bitor menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI, ungkap Bitor. Bitor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto.
Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok pasar Pramuka, jelasnya. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut. Namun menurut Bitor, Widodo telah menghilang sejak nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Jokowi, mencuat ke publik. Kemudian Widodo sudah tidak bisa dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi lanjutnya. Bitor juga menyebut bahwa Andi Wijayanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi tampak seragam dan identik. Ya, Andi harus ngomong nih, jangan berdiam diri saja. Padahal menurutnya tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda. Andi harus berani buka suara, kalau tidak ini akan menjadi beban sejarah, tegas Bitor. Saya ulangi lagi, Andi harus berani buka suara, kalau tidak ini akan menjadi beban sejarah, tegas Bitor. Ia menambahkan bila dugaan ini terbukti benar, maka Unitas Gajah Mada UGM akan mendapat tekanan moral besar dan Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut. Bitor juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Saya bacakan berita apa adanya ya. Di lokasi tersebut tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Fakta pertemuan itu nyata dan tidak bisa terus-menerus ditutupi, kata Bitor. Pernyataan ini kembali mengguncang dunia politik nasional dan bisa berdampak besar pada sejarah perpolitikan Indonesia. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Andi Wijayanto, PDIP maupun pihak Joko Widodo mengenai tudingan tersebut. Itu berita pertama. Berita kedua, sama Poros Jakarta juga, dugaan pemalsuan ijazah Jokowi mencuat. Aktivis Widodo dan Dhani Iskandar menghilang secara misterius. Porosjakarta.com Menteng, isu keaslian ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Politikus PDI Perjuangan Bitor Suryadi mengungkapkan dugaan keterlibatan seorang aktivis bernama Widodo yang diduga menjadi bagian dari tim administrasi saat pendaftaran Jokowi di Pilkada DKI Jakarta. Bitor menyebut Widodo bersama dua aktivis lainnya yaitu Inda dan Dhani Iskandar berperan dalam mengurus kelengkapan dokumen pencalonan Jokowi. Namun muncul dugaan bahwa dokumen tersebut dilengkapi secara tidak wajar melalui jasa dokumen yang dikenal masyarakat berada di Pasar Pramuka, Salemba. Dari hasil penelusuran terlihat jelas perbedaan antara ijazah asli keluaran UGM dan dokumen yang diduga berasal dari Pasar Pramuka. Perbedaannya tampak dari kualitas kertas, tinta hingga bentuk hurufnya, ungkap Bitor kepada awak media. Kamis 12 Juni. Yang menarik menurut Bitor, hasil penyelidikan Bareskrim Polri justru menyimpulkan bahwa dokumen tersebut identik dengan ijazah resmi keluaran Unitas Gajah Mada dalam kurung UGM. Namun ia menilai bahwa kesamaan tersebut terlalu dipaksakan dan janggal secara teknis. Kalau benar Widodo yang mengurus dokumen itu, maka sangat penting untuk menelusuri motif dan prosesnya. Namun justru setelah isu ini kembali mencuat, Widodo menghilang secara misterius tanpa jejak, tambah Bitor. Bitor juga menyoroti pentingnya transparansi dan pembuktian secara objektif dalam menangani isu yang menyangkut dokumen negara dan integritas pejabat publik. Porosjakarta.com sendiri pernah mendatangi kostan mewah di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, di mana Dhani Iskandar dan Dodi Wijaya, komisioner KPUD di Jakarta. Sampai saat ini belum bertemu kembali dengan Dhani Iskandar yang memang aktif dalam kampanye, bahkan ide baju kotak-kotak Jokowi juga diinisiasinya. Begitu sobat era sekalian yang berasal dari Bitor Suryadi. Bitor tidak menyebutkan secara persis sumbernya dari mana, tetapi dia tidak menolak untuk mengatakan untuk berita ini dibacakan persisnya ya. Sebenarnya saya coba mau menghubungi Bitor, tetapi rupanya Bitor tidak confirm soal itu. Tapi coba kita siapa tahu 5 menit dia bisa dihubungi Bitor Suryadinya.
Jadi Sobat Era sekalian, ini ya berita yang menggemparkan karena menyebut nama-nama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini. Saya tidak menambahi dan tidak menganalisis berita ini, hanya membacakan apa adanya, dan saya sudah konfirmasi ke Bitor. Tidak ada komplain dan kemudian yang bersangkutan tidak melarang, bahkan menyuruh, ya, bacakan katanya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian setelah mendengar ini apa komentarnya ya. Oke, ini saya baca juga. Saiful Koton, secepatnya adili Jokowi dan antek-anteknya termasuk oligarki dan keluarganya, maksulkan Gibran fufu fafa, nggak ada gunanya buat rakyat negara dan bangsa ini. Jangan terlalu berlebihan juga ya. Mau gap ke channel ini, maksudnya apa ini? Kemudian info penting, Dr. Rismon udah mendatangi rumah Pak Kasmujo dan fix beliau mengaku tak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi maupun akademiknya Jokowi. Oh begitu ya. Kemudian LBP juga terlibat, loh bang, I don't know exactly. Kemudian diurut nickname atas jadi Sail ya. Diurut jadi nickname Sail. Sail itu apa maksudnya, nggak ngerti. Pak Rismon ketemu Pak Kasmujo Baliga Akademi 810. Nanti saya akan hubungi Rismon. Dari lamanya ijazah Jokowi ditanyakan gak muncul-muncul dan sangat gampang sekali diambil dan ditunjukkan ke masyarakat. Gampang kan. Oke. Ijazah palsu sejak tahun 2012. Proses semua yang terlibat dalam proses ijazah palsu. Lapor ke Polri baru hero. Jokowi make ijazah si almarhum Hari Mulyono. Jokowi hanya kuliah 2 semester kok. Dari mana dia tahu Miss Dina ini? Yang bikini pemalsuan itu UGMK. Daya rusaknya luar binasa. Kenapa manusia di akhir ini senang menyebar fitnah dan khianat ya? Kok menyebar fitnah? Ini berita media massa. Berita media sudah dibilang fitnah kan susah juga jadinya. PDIP wajib tanggung jawab. Ada apa lagi ini Bang Hera? Itu berita perlu dipercayai. Ya saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas sumbernya dari Bitor Suryadi dan Bitor kemudian tidak berkeberatan. Pratikus pastilah ikutan. Nah loh aktivis wakakak, wih begitu besar, akhirnya terkuak semua perlahan-lahan. Tangkap Mulyono dan pendukungnya. Tika tanding Presiden 2012, ijazah palsu digunakan. Apa ya? Pak Rismon ketemu Pak Kasmujo, nanti kita kita bahas ya. Kemudian Dr. Rosyo, Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa finally. Abang baju putihnya mirip Bapak Jokowi. Baju putih sih punya siapa aja. Ternak Mulyono mulai nongol nih. Oke. Kemudian negara Israel hancur lebur gara-gara hanya satu orang, yaitu Benjamin Netanyahu. Negara Indonesia pun jangan sampai hancur oleh gara-gara satu orang. Oke. Kemudian mantap terus suarakan berita-berita kebenaran. Ngeri bocor kebusukan di mana-mana. Kalau benar itu Jokowi telah melakukan kejahatan besar dalam sejarah bangsa ini bang. Upah bikin ijazah palsu tinggi 100 juta. A tragedy but truth will eventually prevail. And thanks for the Dr. Roy Suryo. Oke. Apalagi nih. Maju terus pahlawan kebenaran. Yang lebih mengherankan UGM mengakui Mulyono lulusannya. Bang RH praktikus dan keluarganya diajak di podcast Bang RH. Kapan bahas 4 pulau Aceh Bang? Ya kalau kita membahas 4 pulau Aceh bagusnya sih dengan narasumber. Karena saya tidak punya pengetahuan hukum tata negara untuk membahas itu. Kalau sekedar membacakan saja bisa saja. Oke. Tapi kan soal membacakan sudah tahu semua. Tapi kalau ada menggelinding seperti Raja Ampat dan lain sebagainya nanti kita akan ikuti. Ijazah palsu ini luar biasa temuan-temuannya. Komentar-komentarnya, analisis-analisisnya, partisipasi dan lain sebagainya.
Begitu sobat era sekalian ya. Saya terus Pak Jokowi sudah saatnya jujur sama rakyat. Setuju, suarakan terus kebenaran. PDIP ayo bertanggung jawab yang berkali-kali mendukung Jokowi dari Solo hingga Jakarta dan nasional. Jangan kasih kendor, tangkap Jokowi. Tidak ada rekayasa, kedustaan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oke. Begitu sobat RH sekalian ya, saya terus terang tidak berani memberikan analisis terhadap berita ini, maka saya bacakan apa adanya, kemudian saya bacakan komentar apa adanya. Karena ya informasi-informasi baru terus-menerus muncul, mulai dari macam-macam ya. Ketika Dian Sandi mengupload ijazah sokol asli, Rismond doing something, doing action, menemukan banyak kejanggalan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian Roy Suryo juga melakukan itu sampai terakhir soal edisi kedaulatan rakyat yang tidak ada puasanya tapi pasa. Itu akan terbantahkan ketika orang ada edisi tersebut yaitu 18 Juli 1980. Kalau mereka ada edisi 18 Juli 1980, nanti bisa kita lihat apakah benar atau tidak pengumuman tersebut. Dan ini Bitor Suryadi mengungkapkan siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang ngeri-ngeri sedap ini barang, tapi mudah-mudahan bisa apa istilahnya ya, bisa diselesaikan dengan baik lah. Seperti ini. Toh sekali lagi kita ingin mencari kebenaran, tapi bukan pembenaran dan bukan menutupi kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak benar kemudian dibenar-benarkan. Tapi jangan pula yang tidak benar, yang benar kemudian dijadikan tidak benar ya. Kita ingin mengungkapkan kebenaran bukan pembenaran dan tidak ingin menutupi kebenaran tersebut. Sudah azan? Kita selesaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.